Perkenalkan, nama saya Franska Susanti Puspitasari dengan NIM 18210095. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dana Badra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Manajemen Usaha Kecil dan Menengah dengan dosen pengampu Bapak Yanuar. Saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan saya yang berupa produk minuman, yaitu produk minuman Mimi Drink. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Universitas Dana Badra, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di fakultas ini terdapat 3 jurusan, yang pertama ada manajemen, yang kedua ada accounting, dan yang ketiga ada ekonomi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Universitas Dana Badra atau mengenai info pendaftarannya, bisa langsung saja diklik di http ekonomi.janabadra.ac.id. Baik, untuk materi selanjutnya, saya akan langsung menjelaskan mengenai usaha saya. Yang pertama, deskripsi usaha. Mimi Drink adalah usaha yang berjalan pada bidang penjualan produk, lebih tepatnya produk minuman coklat, dalam rangka menangkap kesempatan sekaligus menyalurkan interest tentang coklat. Dengan usaha ini, kami juga mencoba untuk menyuguhkan dan mengenalkan tidak hanya minuman coklat itu sendiri, tapi juga nilai dan manfaat yang terkandung pada coklat. Jadi memang usaha yang saya bangun adalah salah satu usaha di bidang minuman, yaitu minuman coklat yang sudah mungkin populer di masyarakat, sehingga saya harapkan minuman ini juga akan menjadi minuman yang cukup diminati oleh masyarakat sekitar nantinya, khususnya bagi remaja. Yang kedua, visi dan misi. Visi yang pertama, menjadi bisnis yang bisa menyajikan berbagai kebahagiaan dari segelas minuman coklat. Misinya yang pertama, menciptakan sebuah minuman coklat dengan berbagai variasi unik dan menarik. Yang kedua, mengusahakan segmentasi yang lebih merakyat dengan penentuan harga yang lebih terjangkau. Yang ketiga, melestarikan minuman coklat sebagai bagian dari budaya masyarakat lokal. Lalu mengenai gambaran produk. Produk kami adalah berupa minuman coklat, baik minuman coklat murni, shake, atau smoothies. Campurannya bervariasi seperti stroberi, susu, dan biskuit, dan lain-lainnya. Untuk awal bisnis, kami merencanakan 8 varian minuman coklat yang kami bagi menjadi 4 tingkatan, yaitu level pertama pada harga Rp7.000, level kedua pada harga Rp8.000, level ketiga pada harga Rp9.000, dan level keempat pada harga Rp10.000. Langsung saja ke analisis SWOT-nya. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama, persaingan yang masih sedikit dalam pasar. Yang kedua ada segmentasi pasar yang luas. Yang ketiga ada konsep produk yang unik. Dan keempat, manfaat khas dari coklat. Untuk strength ini kami mengusahakan agar kekuatan yang ada dalam minuman ini dapat menjadi sebuah peluang nantinya agar minuman ini juga dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat, khususnya remaja. Selanjutnya ada weakness. Yang pertama, kekurangan kenalan masyarakat terhadap minuman coklat. Yang kedua ada keterbatasan suplai bahan baku, dan yang ketiga kurangnya pengalaman. Lalu analisis SWOT yang ketiga ada opportunity. Yang pertama, melestarikan minuman coklat dalam masyarakat. Yang kedua, menjadi primadona dalam bisnis minuman coklat. Dan yang ketiga, mengembangkan bisnis dalam bentuk franchise. Lalu yang keempat, analisis SWOT yang keempat ada threat atau ancaman. Yang pertama ada potensi munculnya bisnis baru yang sama. Dan yang kedua, potensi berkembangnya bisnis yang sama yang sudah ada saat ini.
Lalu mengenai segmentasi dan target pasar. Kami mengusahakan segmentasi pasar kami seluas-luasnya. Pertama, karena sifat dari minuman itu sendiri yang dibutuhkan oleh setiap orang. Kedua, karena hampir semua orang menyukai rasa coklat. Tetapi kami memperkirakan pembeli potensial terbanyak adalah golongan usia remaja ke bawah. Tentu bahwa kita tahu minuman coklat memang sangat digemari oleh masyarakat, khususnya masyarakat di kalangan remaja ya, khususnya mungkin saat ini usia-usia anak sekolah. Biasanya mereka di masa-masa ini memang sangat menyukai minuman, khususnya minuman coklat, dan kami harapkan mereka menyukai rasa coklat yang ada dalam minuman yang telah kami racik, sehingga nantinya minuman ini dapat dinikmati oleh mereka. Lalu secara garis besar kami menciptakan dan menjual produk yang bersifat merakyat alias terjangkau ya. Tentu harga yang kami jual disesuaikan dengan kalangan masyarakat atau target pasar kami, yaitu para remaja. Jadi kami sudah menyesuaikan antara harga dengan target pasar yang ingin kami tuju. Tetap kami juga menyediakan satu atau beberapa varian produk yang berkualitas tinggi atau dengan harga yang lebih tinggi tentunya, dengan variasi yang berbeda tentunya nanti, dengan harga yang mungkin lebih tinggi nantinya. Lalu ke strategi pemasaran. Strategi pemasaran dalam mengusahakan agar produk sampai ke tangan konsumen, kami menyusun strategi pemasaran sebagai berikut. Yang pertama, membuat dan membuka stand e-casting. Kedua, menyebarkan pamflet. Tiga, mengiklankan di dunia maya. Dan keempat, promosi pada waktu pembukaan dengan membagikan minuman gratis kepada para konsumen. Tentu banyak strategi pemasaran yang saat ini dilakukan oleh para penjual ya. Di sini mungkin yang lebih sering digunakan adalah iklan di dunia maya, karena memang dunia maya saat ini sudah berkembang sangat luas. Jadi banyak informasi yang dapat kita akses dari dunia maya, termasuk menggunakan dunia maya sebagai strategi pemasaran atau iklan, sehingga banyak orang yang lebih tahu mengenai produk kami melalui dunia maya tersebut, khususnya Instagram saat ini yang memang saat ini sedang banyak digunakan di kalangan remaja khususnya. Kemudian ada analisis proses produksi. Pada minuman coklat kami adalah berbentuk blend, sehingga proses pembuatan membutuhkan proses mix di blender. Campurannya berupa buah-buah seperti stroberi, roti, biskuit, dan lain-lain. Secara garis besar, produk kami diproses dengan 7 langkah sederhana berikut. Yang pertama ada penyeduhan coklat, kedua penambahan pengentalan seperti es batu, selai, dan susu, kemudian ada penambahan atau add material atau campuran utama, kemudian penambahan es batu, kemudian mixing dengan blender, penambahan topping, dan packing. Kemudian rencana pengembangan. Kami membagi pengembangan bisnis kami ke dalam beberapa level yang dapat dicapai ketika memenuhi beberapa kriteria tertentu. Yang pertama, langkah pertama, sebuah stand minuman coklat di daerah lain. Yang kedua, membuka sebuah kafe minuman coklat. Yang ketiga, membuka cabang tambahan di kota Yogyakarta. Keempat, membuat franchise. Dan langkah kelima, menjadi bisnis kafe coklat berskala nasional. Tentu ada beberapa tahap atau step yang memang harus dipenuhi untuk mencapai langkah-langkah tersebut, sehingga nantinya kami juga berharap agar minuman ini juga dapat berkembang lebih pesat, sehingga memang diharapkan banyak cabang nantinya di berbagai daerah, khususnya di Yogyakarta, agar minuman ini juga semakin dikenal oleh masyarakat nantinya. Kemudian ada rincian biaya. Yang pertama ada gerobak atau dekor plus lampu dengan jumlah total 1.500.000. Yang kedua ada galon nanti berupa air dan pompa dengan jumlah 50.000. Kemudian ada blender dengan sekitar biaya 250.000. Kemudian ada termos air dan es dengan biaya sekitar 250.000.
Kemudian ada packing yang di dalamnya termasuk gelas, sedotan, plastik, dan stiker dengan rincian biaya sekitar Rp800.000. Kemudian ada toples sekitar Rp100.000, meja dan kursi yang digunakan nanti kira-kira dengan biaya Rp150.000. Kemudian ada sewa tempat, nanti biasanya dihitung per bulan, kisaran sekitar Rp350.000 per bulan. Kemudian seragam, nanti biasanya untuk para pegawai sekitar Rp150.000, kemudian gaji pegawai sekitar Rp500.000, pamflet Rp50.000, dan banner Rp60.000. Dengan dari rincian dari biaya tersebut dapat kita kalkulasi atau kita total, nantinya biaya akan berjumlah sekitar Rp4.210.000. Kemudian ada rincian dari beberapa varian minuman kami. Yang pertama level pertama atau varian coklat. Nanti rinciannya ada coklat bubuk sekitar Rp2.000. Add material nanti bisa ada tambahan di dalamnya seperti biskuit dan lain-lain sekitar Rp1.500. Kemudian packingnya kami hitung Rp1.000. Kemudian total per cupnya menjadi Rp4.000 yang nantinya akan kami jual dengan harga Rp7.000 per cup untuk varian pertama atau level 1 ini. Kemudian yang kedua untuk level kedua yaitu varian coklat coklat milk. Yang pertama ada coklat bubuk senilai Rp2.000. Ada add material nanti bisa dicampur dengan susu dengan kisaran harga Rp2.000. Kemudian packing Rp1.000. Jadi total per cup nanti Rp5.000. Sehingga untuk level kedua ini kami perkirakan dijual dengan harga Rp8.000 nantinya. Untuk level ketiga ada varian Coco Berry. Yang pertama ada coklat bubuk senilai Rp2.000, kemudian add materialnya ada berry dan mesis juga campuran yang lain nantinya, sehingga jumlahnya sekitar Rp3.000, kemudian packing Rp1.000. Jadi total per cup pada level ini adalah Rp6.000, kemudian kami akan menjual dengan harga sekitar Rp9.000 per cup nantinya. Kemudian level keempat ada coklat bubuk senilai Rp2.000. Add material nanti bisa susu mesis dan choco chips sekitar Rp4.000, packing Rp1.000, jadi total per cup nantinya menjadi Rp7.000. Pada varian Coco spesial ini memang menjadi varian yang dengan harga yang cukup tinggi, sehingga kami mematok harga dengan kisaran harga Rp10.000 per cup nantinya. Berikut mengenai gambaran produk dari Mimi Drink. Dari gambar tersebut ada contoh 3 produk kami. Yang pertama itu ada rasa coklat, rasa Coco Berry, dan juga itu rasa yang level kedua dengan campuran susu, dan juga rasa dari buah-buahan yang ditambahkan di dalamnya. Ini produk, ada 3 produk yang ada di foto sebelumnya seperti ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai bisnis plan saya mengenai produk Mimi Drink. Semoga presentasi ini juga bermanfaat kepada para penonton semuanya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih.